Salam jumpa lagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari sabda mingguan yang terkasih. Hadir lagi bersama saudara-saudari semua, saya Pater Valens Agino CMF. Pada kesempatan ini akan membawakan satu renungan dalam bentuk intisari sabda untuk perayaan kita di hari Minggu ini, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Bacaannya kita ambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 37. Tentunya bacaan ini mengisahkan tentang bagaimana Yesus dihadapkan ke istana Pilatus. Artinya bagian dari kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus, di sana Yesus ditanyakan oleh Pilatus tentang apakah dia raja orang Yahudi atau tidak. Kemudian dalam percakapan, dialog dengan Pilatus, akhirnya Yesus mengatakan bahwa dia adalah raja. Aku adalah raja. Dan kerajaannya bukan dari dunia ini. Kerajaannya bukan dari sini. Nah, pada kesempatan ini kita mau melihat bagaimana kerajaan yang Yesus hadirkan dengan dirinya sebagai raja. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau omong tentang raja, pasti imajinasi kita langsung terarah kepada raja-raja dunia. Dengan mereka punya kekuasaan, kekuatan, wibawa, dan banyak implikasi lain dari seorang raja duniawi. Tetapi Yesus bukan raja duniawi. Dia itu raja surgawi yang menguasai semesta alam. Ya. Jadi pikiran kita tentang hari raya Kristus Raja Semesta Alam tidak hanya sebatas bahwa Yesus memiliki kuasa atas alam yang kita lihat sekarang ini, tapi juga kerajaan surga yang ada di surga. Sehingga baik yang di bumi maupun yang di surga, Yesus adalah rajanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menanyakan tentang sifat kerajaan Yesus itu bagaimana? Ya, banyak hal kita bisa bicarakan. Tapi pada kesempatan ini, saya mau memberikan kebanggaan iman kepada saudara-saudari yang mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja. Ya, kebanggaan iman yang saya tawarkan itu berdasarkan beberapa teks. Artinya tidak hanya berdasarkan Injil Yohanes yang kita bacakan hari ini, di mana ada tanya jawab antara Pilatus dan Yesus tentang identitasnya sebagai raja dan tentang kerajaan yang dibawakan oleh Yesus. Beberapa kali dalam homili tentang Yesus Kristus sebagai Raja Semesta Alam, saya tanyakan kepada umat beriman yang mereka tahu Yesus di surga itu duduk atau berdiri. Ya, berdasarkan credo, ya pengakuan iman, diakui bahwa Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka mereka katakan Yesus di surga itu duduk di sebelah kanan Bapa, berarti dia duduk. Dan itu memang benar, ya, sesuai dengan Injil Markus bab 16 ayat 19. Ketika Yesus naik ke surga, dia duduk di sisi kanan Bapa. Tetapi ketika kita baca teks lain, misalnya Kisah Para Rasul bab 7 ayat 55 sampai 56, di situ kita lihat bahwa ternyata Yesus berdiri di sisi kanan Bapa, bukan duduk. Ya. Dan itu adalah penglihatan yang dialami oleh Stefanus ketika dirajam. Dia melihat ke atas dan melihat anak manusia berdiri di sisi kanan Bapa. Namun di teks lain juga dalam kitab Wahyu, khususnya kitab Wahyu bab 5, ya, seorang yang hadir dalam rupa seekor anak domba yang sudah disembelih berdiri di tengah-tengah takhta.
Artinya bukan di sisi kanan lagi, tapi berdiri di tengah-tengah takhta. Karena itu saya bertanya, Yesus di surga duduk atau berdiri? Bukannya saya mau persoalkan atau mau diskusikan tentang posisi Yesus duduk di surga atau berdiri. Tetapi kewibawaan yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus di surga. Makanya yang saya mau tawarkan pada kesempatan ini adalah sebuah kebanggaan iman bagi kita yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita. Kalau kita lihat dalam pengadilan di dunia ini, siapa yang biasanya berdiri? Yang berdiri biasanya itu adalah seorang pengacara. Dia mau membela kliennya. Dia mau membela terdakwa. Dan dia akan membela dengan segala macam argumen dan bahkan berdiri supaya terdakwa dinyatakan tidak bersalah, atau kalau memang bersalah, kesalahannya itu kurang atau sedikit. Nah, di surga siapa yang berdiri untuk membela Stefanus? Tuhan Yesus. Jadi di surga kita memiliki seorang pembela, pengacara, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, dalam pengadilan biasanya siapa yang duduk? Yang duduk adalah hakim, dia yang memutuskan. Dan dalam teks yang saya katakan tadi dari kitab Wahyu, itu dia berdiri di surga. Tetapi dari Injil Markus bab 16 ayat 19, dia duduk di sisi kanan Bapa. Dan kalau duduk berarti posisi Yesus di surga juga sebagai hakim. Dia akan memutuskan apakah terdakwa akan dihukum atau dibebaskan. Nah, keputusan itu tergantung daripada hakim. Dan kalau Yesus yang menjadi hakim, maka sudah pasti di surga kita memiliki seseorang yang akan memutuskan, dan pasti memutuskan dengan penuh kasih terhadap orang-orang yang percaya kepada Dia. Dengan demikian kita sudah punya dua orang dalam di surga. Pertama, pembela, yaitu Yesus Kristus yang berdiri akan membela kita. Yang kedua, hakim yang duduk di takhta, ya, dan dia akan memutuskan apakah kita dihukum atau tidak. Dan yang ketiga, dalam teks kitab Wahyu bab 4 ada seorang yang duduk di atas tahta. Dan yang duduk di atas tahta juga diakui sebagai raja. Dan yang bisa membebaskan seseorang terdakwa, ya, adalah seorang raja atau seorang presiden. Dengan alasan apapun dia bisa membebaskan, ya, dia membebaskan. Misalnya ada amnesti, abolisi, grasi, ya bisa dibebaskan dengan kewibawaan seorang raja. Nah, di surga kita memiliki seorang raja yang kita rayakan hari ini, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia dengan kerahimannya yang begitu besar, begitu dalam, bisa membebaskan orang dari hukuman. Masih ingat kan kisah Jumat Agung? Ya, seorang penjahat yang berada di atas salib. Dia menyentuh kerahiman Tuhan Yesus. Dan dia memohon supaya dia ikut masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus. Dan apa yang Yesus katakan? Pada hari ini juga engkau akan ada bersama aku di Taman Firdaus. Disitulah kekuasaan seorang raja yang maha rahim. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya, kita hitung. Kita ada pengacara di surga, pembela, yaitu Yesus Kristus yang berdiri. Kita ada hakim di surga yang menghakimi dengan penuh kasih, yaitu Yesus Kristus yang akan membela orang yang beriman kepadanya. Dan yang ketiga, kita memiliki seorang raja yang dengan kewibawaan kerahimannya bisa membebaskan orang yang terdakwa atau orang dihukum dengan segala belas kasihnya. Maka di surga kita memiliki pembela Yesus Kristus, memiliki hakim Yesus Kristus, dan memiliki raja Tuhan Yesus Kristus yang dia dapat dari Bapa yang duduk di atas tahta. Nah, kalau kita sudah pegang pengacara, kita sudah pegang hakim, dan kita sudah pegang raja, mau takut apa lagi? Kita tidak akan takut untuk didakwa
semena-mena. Kita akan diadili dengan hukum kasih Tuhan. Jadi kita ada orang dalam di surga, yaitu Yesus, Raja segala raja, Raja surgawi dan Raja di dalam dunia ini. Kalau kita sudah pegang ketiga-tiganya, mau takut apa lagi? Saya bangga menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena Dia tidak akan pernah membiarkan saya dihukum dengan tidak adil atau dihukum dengan hal-hal yang lain selain dengan kasih. Saudara-saudari yang terkasih, saya pikir itu yang saya mau tawarkan pada kesempatan ini, kebanggaan iman bahwa kita ada orang dalam di surga. Tidak usah takut, percayalah kepada Dia, sogok Dia dengan iman, dengan kasih dan dengan penuh pengharapan. Semoga